Halo anak kelas 8 semuanya, apa kabarnya? Semoga adik kami dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan contoh-contoh soal ujian semester mata pelajaran IPS kelas 8 SMP. Ini khusus semester 2 ya. Ujian pas penilaian akhir semester ada pelajaran IPS kelas 8 SMP. Kita langsung aja ya anak ya. Perhatikan anak kelas 8. Soal nomor 1. Pernyataan yang paling tepat yang mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan adalah A. Adanya kelebihan devisa negara. B. Adanya permintaan dan penawaran akan produk tertentu. C. Adanya masyarakat yang terkena penyakit busung lapar. D. Adanya kelebihan produksi barang dan jasa. Jawabannya adalah yang B. Adanya permintaan dan penawaran akan produk tertentu. Itu jawabannya ya. Kita lanjut soal nomor 2. Berikut ini merupakan peran perilaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai konsumen. Yang kedua, pengguna faktor produksi. Yang ketiga, sebagai penyedia faktor produksi. Yang keempat, pelaku perdagangan internasional. Peran rumah tangga konsumen atau RKT ditunjukkan pada A. Nomor 1 dan 2, B. Nomor 1 dan 3, C. Nomor 2 dan 3, D. Nomor 3 dan 4. Jawabannya adalah B. Nomor 1 dan 3. Kita lihat nomor 1 sebagai konsumen, nomor 3 sebagai penyedia faktor produksi ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pendapatan rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen yang disingkat RKT berupa balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi adalah A. Sewa atau rent, B. Upah atau wage, C. Bunga atau interest, D. Lada atau kentungan yang biasa disebut profit. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Bunga atau interest ya. Yang C jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan bagan hubungan pelaku ekonomi dua sektor berikut. Kita lihat ya. Yang paling atas itu ada nomor 1, menjual faktor produksi atau tanah, modal, tenaga kerja atau skill. Yang nomor 2, memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Yang nomor 3, pengeluaran konsumen untuk pembelian barang dan jasa. Yang nomor 4, menjual barang dan jasa ya. Yang sebelah kiri seperti gambar rumah, ada rumah tangga konsumen. Yang sebelah kanan ada rumah tangga produsen. Kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan bagan di atas yang termasuk arus sumber pendapatan rumah tangga produsen adalah A. Nomor 1, B. Nomor 2, C. Nomor 3, D. Nomor 4. Jawabannya adalah yang D. Nomor 4 ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut ya. Ada seorang tenaga ahli ya di atas yang lagi ngelas dia. Perhatikan soal berikut tentang gambar tersebut. Ini dia. Kegiatan yang dilakukan rumah tangga pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN Pertamina. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai A. Regulator, B. Produsen, C. Konsumen, D. Distribusi. Jawabannya adalah B. Produsen ya.
Perdagangan antar daerah akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Hal yang menjadi tujuan perdagangan antar daerah adalah A. Meningkatkan produktivitas, B. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, C. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan, D. Memperluas keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Jawabannya adalah yang D, memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Kita lanjut soal yang berikutnya. Berikut ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dan faktor pendorong ekspor. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, keadaan pasar luar negeri. Yang ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang keempat, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Yang kelima, membuat perjanjian dagang internasional. Yang keenam, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah A. Nomor 1, 2, dan 3, B. Nomor 1, 3, dan 5, C. Nomor 2, 3, dan 4, D. Nomor 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah yang B, nomor 1, 3, dan 5. Kita lihat nomor 1. Memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Nomor 3. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nomor 5. Membuat perjanjian dengan dagang internasional. Itu dia jawabannya, nomor 1, 3, dan 5. Kita lanjut soal berikutnya. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara terletak pada ketat atau tidaknya regulasi. Hal yang terjadi pada perdagangan antar negara adalah A. Regulasi ketat karena menyangkut kedaulatan bangsa, B. Regulasi longgar karena lebih mengutamakan keuntungan, C. Regulasi ketat sebagai upaya menekan impor, D. Regulasi longgar sebagai upaya meningkatkan ekspor. Jawabannya adalah yang A. Regulasi ketat karena menyangkut kedaulatan bangsa. Tidak ya, yang A jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan konsep ekonomi kelautan atau marine economy dan ekonomi maritim atau maritime economy pada kegiatan ekonomi berikut. Nomor 1. Kegiatan di pesisir, lautan, serta darat yang menggunakan sumber daya alam. Nomor 2. Jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nomor 3. Transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya. Nomor 4. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Kegiatan yang termasuk ekonomi maritim atau maritime economy ditunjukkan pada A. Nomor 1 dan 2, B. Nomor 1 dan 3, C. Nomor 2 dan 3, D. Nomor 3 dan 4. Jawabannya adalah yang D, nomor 3 dan 4. Kita lihat nomor 3. Transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya. Nomor 4. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri jasa terkait. Tidak jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan agrikultur di Indonesia dengan cara meningkatkan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah adalah A. Subsidi pupuk bagi petani, B. Eco farming, C. Distribusi pupuk secara merata, D. Perbaikan irigasi. Jawabannya adalah yang B, eco farming. Itu dia jawabannya ya. Kita lanjut.
Perhatikan gambar berikut ya. Di situ ada Martunis, ada Cristiano Ronaldo lagi ya, anak-anaknya. Perhatikan, ini dia soalnya. Pada 26 Desember 2004, bencana tsunami menerjang Aceh. Bocah bernama Martunis yang saat itu masih berusia 7 tahun terombang-ambing di atas air selama 21 hari. Ia mengenakan jersey timnas Portugal saat pertama kali ditemukan. Ronaldo pun menyempatkan datang menemuinya di Aceh dan memberi beasiswa untuk sekolah. Martunis pun menjadi anak angkat pesepak bola ternama itu. Kita lihat soalnya. Kesimpulan yang didapat antara Ronaldo dan Martunis telah terjadi. A. Redistribusi vertikal. B. Redistribusi horizontal. C. Redistribusi jaminan akses. D. Redistribusi kredit lunak. Jawabannya adalah B. Redistribusi horizontal. Kita lanjut soal berikutnya. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya Program Keluarga Harapan atau PKH, Program Indonesia Pintar atau PIP, dan Bantuan Tunai Bersyarat atau BTB merupakan aplikasi dari A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis kemitraan. C. Pengembangan usaha atau industri kecil. C. Program Corporate Social Responsibility atau CSR. Jawabannya adalah yang A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Itu dia jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Alat utama pemerintah dalam redistribusi pendapatan adalah A. Subsidi dan produksi. B. Pengenaan pajak dan konsumsi. C. Subsidi dan pengenaan pajak. D. Produksi dan konsumsi. Jawabannya adalah C. Subsidi dan pengenaan pajak. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada kayak gambar cengkeh ya. Perhatikan soalnya. Nama rempah yang menjadi daya tarik bangsa Eropa datang ke Nusantara ini adalah A. Pala, B. Lada, C. Kemiri, D. Cengkeh. Jawabannya adalah D. Cengkeh, seperti gambar di atas ya. Kita lanjut soal berikutnya. Semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsa Eropa dengan menaklukkan bangsa-bangsa lain merupakan pendorong kedatangan bangsa Eropa dari faktor A. Good, B. Gold, C. Gospel, D. Glory. Jawabannya adalah yang D. Glory ya. Jadi jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Kita lihat nama pelaut yang nomor 1 dan asal negaranya. Nomor 1, nama pelautnya Vasco da Gama, asalnya dari Portugis. Nomor 2, Bartolomeus Dias, asalnya dari Portugis. Nomor 3, Alfonso de Albuquerque, asalnya dari Portugis. Nomor 4, Antonio de Abreu, asalnya dari negaranya adalah dari Portugis. Kita lihat soalnya. Pelaut Portugis yang pada tahun 1512 telah berhasil sampai di Maluku adalah A. Vasco da Gama, C. Alfonso de Albuquerque, B. Bartolomeus Dias, C. Alfonso de Albuquerque, D. Antonio de Abreu. Jawabannya adalah yang D. Antonio. Jawabannya yang D ya, nah ya.
Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan peta berikut ini ya. Itu ada peta ya. Kita lihat soalnya. Tanda titik-titik merupakan jalur armada Cornelius de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur Sulawesi melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada Cornelius de Houtman melalui Selat Sunda tiba di A. Maluku, B. Malaka, C. Banten, D. Goa. Jawabannya adalah C. Banten ya. Itu jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Peter Both mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta. Hal yang menjadi alasan utama pemindahan tersebut adalah A. Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan, B. Jawa penduduknya lebih banyak, C. Jawa tanahnya lebih subur, D. Jawa penghasil rempah-rempah yang banyak dicari bangsa Eropa. Jawabannya adalah A. Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan fakta sejarah berikut ini. Yang nomor 1, mencetak uang dan mengedarkan uang sendiri. Nomor 2, kerja paksa. Nomor 3, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nomor 4, sistem sewa tanah atau ladrene sistem. Manakah fakta-fakta sejarah berikut ini yang merupakan hak oktroy VOC? Apakah nomor A, nomor 1 dan 2, B, nomor 1 dan 3, C, nomor 2 dan 3, D, nomor 3 dan 4? Jawabannya adalah yang B, nomor 1 dan nomor 3. Kita lihat nomor 1, mencetak uang dan mengedarkan uang sendiri. Yang nomor 3, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Itu dia jawabannya ya, yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Pada tahun 1830, Johannes van de Bos menerapkan sistem tanah paksa atau kulturstel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat A. Perang Diponegoro, B. Perang Padiri, C. Perang Aceh, D. Perang Banjar. Jawabannya adalah yang A. Perang Diponegoro ya, yang A jawabannya. Kita lanjut soal nomor 21. Jelaskan 3 strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan agrikultur di Indonesia. Kira-kira apa 3 strategi yang dilakukan pemerintah? Jawabannya adalah ini dia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultural di Indonesia antara lain. Yang pertama, eco farming. Strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Yang ketiga, perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan jaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Itu dia jawabannya ya, anak-anaknya. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 22. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dengan VOC.
Jelaskan isi dari perjanjian Bongaya. Jawabannya adalah ini dia. Isi dari perjanjian Bongaya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Yang keempat, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Soal yang terakhir ya. Jelaskan faktor internal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasionalis di Indonesia. Ini dia faktornya ya. Faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional. Yang pertama, perluasan pendidikan. Yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat, perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Itu jawabannya ya. Demikianlah soal-soal ujian semester 2 pelajaran IPS. Semoga bermanfaat buat anak didik kami kelas 8 SMP ya. Semoga sukses buat anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.